Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah kali ini saya ingin menjelaskan tentang aplikasi dari uji T sampel berkorelasi atau per sampel t-test dengan menggunakan software SPSS. Syarat untuk penggunaan uji seperti ini adalah, uji T ini adalah tidak ada data outlier atau datanya berdistribusi normal pada nilai selisih atau difference score atau diistilahkan dengan D-score, di mana D-score ini sama dengan nilai post-test dikurangi dengan pre-test. Ini sumbernya dari Graph-Paper Darwanau 2014 halaman 315. Misalkan kita kasih contoh di sini, akan diuji tentang pengaruh latihan intensif terhadap hasil belajar statistik mahasiswa. Pengaruh latihan intensif terhadap hasil belajar statistika mahasiswa. Setelah diadakan perlakuan selama setengah semester misalnya, tapi sebelumnya dites awal dulu, dari 15 mahasiswa yang terpilih sebagai sampel penelitian, 15 ini adalah sampel minimal untuk uji T atau untuk eksperimen dengan untuk penelitian eksperimen itu syaratnya, ini nanti bisa dipelajari pada video saya tentang teknik pensampelan dalam penelitian survei atau penelitian eksperimen. Jadi syarat minimalnya 15, kita ambil saja syarat minimal. Dan setelah diadakan perlakuan selama 1 semester misalnya, terlebih dahulu diadakan pre-test dan post-test, maka hasil-hasil yang diperoleh adalah seperti ini. Inilah hasil yang diperoleh. Pertama, kita uji dulu tentang atau kita hitung dulu D-score-nya. Untuk menghitung D-score adalah data ini, data hasil nilai pretest dan post-test ini kita copy dulu untuk kita bawa ke Excel, paste di sini. Itu adalah hasil pretest dan post-test, kemudian kita hitung D-score. D-score. Dengan rumus adalah post-test dikurangi dengan pre-test. Itu D-score, kemudian langsung kita tarik ke bawah. Selanjutnya kemudian D-score ini kita copy lagi untuk kita pindahkan ke SPSS. Langsung kita paste di sini. Kita sebut tadi D-score ya. Nama variabelnya kita sebut D-score. Yang lain numeriknya betul, angka numerik dan seterusnya ini abaikan saja, tidak ada pengaruhnya dalam analisis ini. Yang penting nama ini kita sudah kasih nama, yaitu D-score. Selanjutnya nanti ini kita akan analisis untuk menguji normalitasnya. Kita sudah pelajari di awal bahwa untuk menguji normalitas itu kita pertama deskriptif statistik, kemudian explore. Ini tadi D-nya sudah ada di situ, ya, D, karena tadi sudah dicoba sebenarnya. D, kemudian kita pilih statistik, deskriptif outlier sudah aktif, kita pilih plot, normality, stem and left sudah hadir, kemudian option kita pilih, tidak ada yang bisa kita aktifkan. Sekarang oke. Ya. Langsung kita ke test of normality. Lihat di sini untuk Kolmogorov Smirnov
signifikansinya 0,008. Kalau kita menggunakan hasil hitungan uji Kolmogorov-Smirnov, maka nilai signifikansinya sebesar 0,08 ini artinya lebih kecil dari 0,05. Maka berarti artinya datanya tidak normal. Karena kalau untuk normal itu signifikansinya harus lebih besar dari 0,05. Sedangkan kalau Sapirowicz signifikansinya 0,104. Artinya kalau kita menggunakan rumus Sapirowicz, maka kita akan menemukan bahwa data kita ini berdistribusi normal. Pertanyaannya sekarang mana yang kita mau gunakan? Di video pertama sudah saya menjelaskan tentang uji normalitas data, bahwa berdasarkan sumber yang saya kutip, saya ada di video pertama, nanti dilihat, bahwa uji Kolmogorov-Smirnov ini sangat lemah dan sangat tidak teliti. Maka itu kita pastikan kita menggunakan Sapirowicz dengan signifikansi di atas 0,05, sehingga bisa kita katakan bahwa kita simpulkan bahwa data kita berdistribusi normal. Untuk memastikan benar distribusi normal apa tidak, maka bisa kita tindak lanjuti dengan cara melihat box plotnya. Kita lihat di sana ada, tadi saya minta box plot untuk dianalisis sekaligus. Nah, perhatikan box plotnya. Box plot ini membagi data kita menjadi 4 bagian sama besar, yaitu antara Q1, Q2, Q4. Perhatikan, untuk bisa dikatakan sebagai data outlier atau data yang menyebabkan data kita menjadi tidak normal, maka ada data yang terkumpul di bawah garis minimal dari Q1. Ini terlihat tidak ada data yang terkumpul di sini di bawah atau lebih kecil dari data minimal dari Q1, dan juga tidak ada data kita yang terkumpul di atas data maksimal dari Q4. Kita melewati dari data maksimal Q4. Terlihat di sini tidak ada. Maka dengan sendirinya kita bisa memastikan bahwa memang pada data kita ini tidak ada data outlier. Maka itu bisa kita terima, dan selanjutnya bisa kita lanjutkan ke uji T sampel berpasangan. Analisis, kita lihat di sini bahwa tadi kita sudah hitung D-skornya, dan ternyata data kita berdistribusi normal berdasarkan uji Sapirowicz. Nah, sekarang kita lihat dulu, ada yang sudah saya presentasi. Ini tadi hasil uji Sapirowicz, signifikansinya 1,04, kemudian hipotesisnya ini A0 data berdistribusi normal, A1 data tidak berdistribusi normal, di mana kriteria pengujiannya adalah terima H0 jika signifikansinya lebih besar atau sama dengan 0,05. Karena diperoleh signifikansinya sama dengan sama dengan 0,104, ini lebih besar dari 0,05, maka dipastikan bahwa data kita berdistribusi normal. Untuk lebih meyakinkan bahwa data benar berdistribusi normal, maka lihat ke box plotnya. Ini box plot, terlihat bahwa tidak ada data di luar dari nilai minimal Q1, dan tidak ada di atas nilai maksimal Q4. Maka dengan sendirinya berarti tidak ada data pencilan, dan data kita pastikan berdistribusi normal. Selanjutnya, kalau pada uji T itu biasanya kita juga harus menguji normalitas atau homogenitas data. Tapi kalau untuk sampel berpasangan, karena dia berasal dari satu sampel yang sama, sehingga pasangan data ini tidak perlu diuji normalitasnya, homogenitasnya maksudnya, karena dipastikan bahwa data ini homogen karena sumbernya sama. Kecuali kalau dia independen atau sumber yang berbeda, maka homogenitas itu sendiri perlu diuji. Lagi pula kalau dalam uji T itu uji homogenitas itu langsung diuji sekaligus bersamaan dengan uji T-nya. Nanti kita lihat sebentar contoh pada uji sampel independen. Kemudian selanjutnya tadi karena memenuhi syarat dari segi normalitas, maka data ini kita copy kembali
untuk kita uji atau kita bawa ke SPSS untuk menguji hipotesis penelitian kita. Jadi tadi itu hipotesisnya begini. Pengaruh latihan intensif, judulnya pengaruh latihan intensif, kemudian hipotesis yang akan diuji adalah ini tidak terdapat perbedaan nilai statistik mahasiswa sebelum dan sudah latihan intensif. Kemudian terdapat perbedaan, H1-nya terdapat perbedaan nilai statistik mahasiswa sebelum dan sesudah latihan intensif. Ini hipotesis statistiknya, kriteria pengujiannya tolak H0 jika signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Nah, sekarang kita lihat, tadi data kita sudah copy untuk kita uji, dan kita copy kembali karena sudah ada perlakuan lain tadi, sampai sudah hilang. Kita copy kembali data ini untuk kita uji ke SPSS. Kita paste tadi di sini. Kemudian kita kasih nama, ini pre-test, kemudian ini post-test. Ya, post-test. Ini sekarang kita sudah paste di sini datanya, kita sudah kasih nama juga. Kemudian langkah selanjutnya adalah uji T1 sampel, bukan uji T sampel berpasangan. Kita cari di sini compare mean, kemudian per sampel t-test. Ini ujinya. Jadi uji T sampel berpasangan atau sampel berkorelasi. Ini sudah kita langsung masukkan pretest, tapi seharusnya kita buka dulu tadi ya. Kita hapus dulu ini. Tadi ada word. Kita hapus dulu, kemudian pretest, kemudian post-test masuk di sebelahnya. Adakah yang bisa kita aktifkan? Saya kira tidak ada. Langsung kita oke. Lihat per sampel test. Ternyata rata-rata untuk pre-testnya 72, rata-rata untuk post-testnya 81. Jumlah N masing-masing 15, kemudian standar deviasinya 8, 6, standar error mean-nya 2, dan 1, berarti datanya aman karena standar deviasi lebih kecil dari rata-rata. Kemudian berikutnya, ini dia hasil uji T untuk per sampel t-test. Terlihat di sini pre-test post-test, iya, T itunya 9,46, T signifikasinya adalah 0,00. Ini artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara pre-test dan post-test. Atau sesuai dengan hipotesis kita bahwa, apalagi hipotesisnya, pelatihan intensif berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar mahasiswa, hasil belajar statistik mahasiswa, bisa kita simpulkan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bahwa dengan signifikansi tail 0,00 ini artinya kita menolak H0 karena signya lebih kecil dari 0,0. Menolak H0 dengan sendiri kita menyimpulkan bahwa pelatihan intensif berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar statistik mahasiswa. Dan uji hipotesisnya saya sudah copy di sini, di per sampel statistik, rata-ratanya, standar deviasinya N-nya, per sampel correlation. Kemudian antara pre-test dengan post itu ternyata berkorelasi sangat tinggi sebesar 0,89, karena memang kan salah satu syaratnya harus berkorelasi karena sumbernya sama kan. Kemudian signifikansinya juga 0,00, sangat signifikan berarti. Selanjutnya
bersampel t-test ini tadi hasil tes t-testnya diperoleh signifikansi sebesar 0,00, jauh lebih kecil dari 0,05. Maka dengan sendirinya hipotesis kita hasil pengujiannya adalah signifikansi sama dengan 0,00, ini lebih kecil dari 0,05, berarti tolak H0. Tolak H0 dengan sendirinya bahwa latihan intensif berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar statistik mahasiswa. Mungkin nanti perlu diperhatikan di sini, kalau dalam statistik itu yang diuji bukan H1 tapi H0-nya. Jadi kesimpulan yang bisa kita buat setelah kita menguji hipotesis adalah terima H0 atau tolak H0, bukan terima H1. Dalam statistik yang diuji adalah H0. Jadi reject null hipotesis, kesimpulannya tolak H0, atau fail to reject null hipotesis, atau gagal menolak H0. Jadi terima H0 atau tolak, kesimpulan yang bisa kita buat itu adalah terima H0 atau tolak H0, bukan menerima H1. Ingat, bukan menerima H1, kan yang diuji dalam statistik itu adalah H0. Ini perlu diingat ini karena ini kesalahan sering sekali saya temukan dalam uji statistik. Dengan demikian berarti kita sudah belajar tentang uji T dengan persampel t-test atau uji T dengan sampel berpasangan atau sampel berkorelasi. Kita menyimpulkan tadi bahwa latihan intensif berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar statistik mahasiswa, atau bisa juga diikuti dengan kesimpulan di mana hasil post-test itu lebih tinggi dari hasil pre-test. Saya kira cukup sekian untuk uji T dengan sampel berpasangan atau sampel berkorelasi. Dengan demikian maka kuliah saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.